Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Hampir saja Andalusia jatuh ke tangan kerajaan Kristen lebih awal jika tidak muncul seorang pejuang dan mujahid sekelas Yusuf bin Tashfin. Pasca runtuhnya pemerintahan Bani Umayyah di Cordoba, Andalusia terpecah. Sesama pemimpin Islam saling berseteru satu sama lain. Hal tersebut membuat kerajaan-kerajaan Kristen di utara seperti Castilla dan Navarre dengan mudah merebut wilayah Islam sejengkal demi sejengkal. Buruknya, jika terjadi perselisihan di antara sesama pemimpin Islam, mereka meminta tolong kepada kerajaan Kristen untuk melawan saudara mereka sesama Muslim. Betapa rusaknya perilaku para pemimpin Islam Andalusia di masa itu. Di masa-masa kelemahan itu, di antara pemimpin Andalusia ada yang meminta tolong kepada penguasa di wilayah Maghrib atau Maroko, yang saat itu dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin. Setelah mengokohkan pemerintahannya di wilayah Maghrib dan sekitarnya, ia pun merasa wajib untuk membantu umat Islam di Andalusia. Yusuf bin Tashfin merupakan panglima besar Islam yang telah banyak dilupakan umat Islam pada hari ini. Ia bernama lengkap Yusuf bin Tashfin bin Ibrahim bin Wartaqtin, biasa dipanggil Abu Ya'qub. Ia merupakan raja kedua Daulah Al-Murabitun yang berpusat di Maghrib atau Maroko. Kekuasaannya mencapai Tunisia di sebelah barat, Ghana di selatan, dan Andalusia di sebelah utara. Ibnu Tashfin adalah mujahid sejati. Ketika terjun dalam pertempuran Zalakoh, usianya telah mencapai 80 tahun. Selain sifatnya yang pemberani, ia juga dikenal zuhud. Imam Az-Zahabi berkata tentangnya dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Ibnu Tashfin adalah seorang yang pemaaf, selalu dekat dengan para ulama, kulitnya kuning dan bertubuh kurus, berjenggot tipis, suaranya halus dan tegas. Pada tahun 1086 di bulan Juni, Ibnu Tashfin bersama lebih dari 7.000 pasukan menyeberang ke Andalusia. Di sana ia disambut oleh Al-Mutawakil, penguasa kota Badajoz yang mengundangnya. Mendengar kedatangannya, Raja Alfonso VI menyudahi pengepungannya atas kota Zaragoza yang bergegas menuju Zalakoh, tempat di mana pasukan Yusuf berada. Alfonso pun mengirim surat kepada Yusuf bin Tashfin agar ia menyerah. Tapi surat tersebut dibalas tanpa kenal takut. Ia menulis, "Alfonso, engkau berdoa supaya bisa bertemu kami. Engkau juga berharap memiliki kapal-kapal yang dengannya engkau bisa menyeberangi lautan dan bertemu kami. Sekarang, di tempat ini, Allah telah mempertemukan kita. Engkau pasti akan melihat akibat dari doamu itu." Yusuf juga menawarkan 3 pilihan kepada Alfonso. Yang pertama, masuk Islam akan membuatnya dilindungi dan dibela seperti muslim lain. Yang kedua, membayar jizyah yang tak seberapa. Atau yang ketiga, perang. Dan Alfonso tentu saja memilih perang. Akhirnya pada tanggal 22 Oktober 1086 Masehi atau 12 Rajab 479 Hijriah, meletuslah perang dahsyat yang dikenal dengan Perang Zalakoh. Pertempuran ini sangat menentukan nasib umat Islam Andalusia. Jika saja pasukan Muslim kalah dalam pertempuran ini, maka Andalusia akan runtuh lebih cepat dan dikuasai seluruhnya oleh kerajaan Kristen. Atas pertolongan Allah, pasukan Islam yang dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin berhasil memenangkan pertempuran. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Castilla dipimpin oleh Alfonso. Alfonso bahkan terluka parah di bagian lututnya yang membuatnya pincang seumur hidup. Melihat pasukan intinya kocar-kacir, Alfonso segera kabur menyelamatkan diri di susul pasukannya.
Pasukan Muslim berusaha mengejar, tapi Yusuf memerintahkan mereka untuk menghentikan pengejaran. Ia tidak ingin jika ada yang terbunuh lagi di antara mereka. Andalusia pun terselamatkan hingga benar-benar runtuh pada tahun 1492 atau 400 tahun setelah pertempuran Zalakoh. Di tangan Ibnu Tashfin, dinasti Murabitun menjulang harum sebagai kekuasaan ideal. Kekuasaannya dijalankan amanah, mampu mengayomi, dan pemimpinnya taat pada ajaran Islam. Keadilannya diperlihatkan ketika ia membagikan harta rampasan dalam pertempuran Zalakoh, hingga banyak rakyat di Andalusia mencintainya. Tapi ia memilih kembali ke Jazirah Maghribi dan meninggalkan 3.000 orang prajuritnya untuk melindungi penduduk Andalusia dari serangan musuh. Padahal saat itu kalangan fuqaha membolehkan Ibnu Tashfin menggabungkan Andalusia masuk ke kekuasaannya. Bahkan mereka mewajibkannya melakukan itu demi mencari ridho Allah dan demi menyelamatkan umat dari kezaliman raja-raja kecil Muslim di Andalusia, Muluk al-Tawaif. Fatwa serupa datang dari kalangan fuqaha di timur, menguatkan fatwa fuqaha Andalusia. Demikian dicatat Qasim A. Ibrahim dan Muhammad Al-Saleh dalam Al-Mawsu'ah dan Al-Muyasarah fi Al-Tarikh Al-Islami. Rakyat Murabitun, terlebih di ibu kotanya Marrakesh, paham siapa Yusuf bin Tashfin, seorang lelaki yang taat beragama, berprinsip dan cerdas. Penaklukan demi penaklukan terus dilakukan sampai hampir seluruh Maghribi berada di genggamannya. Meski begitu, ia tidak terlampau berambisi untuk mengambil alih kekuasaan rapuh raja-raja Muslim di Andalusia agar tunduk dalam kekuasaannya. Tak ayal nama Yusuf bin Tashfin dikenal dan disegani luas di seantero negeri musuh. Sebaliknya, kaum Kristen Andalusia dongkol kepadanya, tapi hanya melampiaskannya dengan menyimpan dendam terhadap Ibnu Abbad, Raja Sevilla yang telah mengundang Ibnu Tashfin datang ke Andalusia. Karena itu mereka mengumpulkan kekuatan untuk menghabisi dinasti Ibnu Abbad. Pesona Yusuf bin Tashfin sendiri sampai di telinga seorang ulama besar masa itu, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Selepas menarik diri dari kekuasaan Baghdad dan membina madrasah sendiri, Al-Ghazali mendengar bagaimana reputasi dan rekam kiprah Ibnu Tashfin. Al-Ghazali pun terpikat untuk menemui. Bahkan seperti ditulis Majid Irsan Kailani, hakado Zahara Jailu Sahalu al-Din, wa hakado Adat al-Quds, sudah siap berangkat. Sayang sebelum bersua sosok penguasa itu wafat terlebih dahulu. Bukan hanya Al-Ghazali yang merespek Ibnu Tashfin, melainkan juga banyak ulama. Tak berlebihan bila Ibnu Jubair dalam Ar-Rihlah mengungkapkan begini. Hendaklah benar-benar yakin bahwa pada masa itu Islam sudah tidak ada lagi kecuali di negeri Maghribi. Yusuf bin Tashfin dihormati karena ia tahu dirinya memangku amanah, mau menempatkan diri sebagai penguasa yang harus mengayomi, menjadi pemimpin yang memeluk sesama saudara seiman atau orang berbeda iman, tapi mau menghormati arti perjanjian bersama. Ia menjadi penanda beda ketika institusi khalifah di Baghdad dan dinasti-dinasti berdaulat muslimin memperlihatkan watak tidak islami. Ambisi Ibnu Tashfin bukan untuk kekuasaan itu sendiri, apalagi kemewahan dan kecintaan kepada dunia. Sebuah gaya hidup yang terbilang tak wajar masa itu, dan lebih-lebih lagi hari ini. Meski namanya tidak sering disebut oleh muslimin dibandingkan para khalifah terpercaya, kiranya Rajab ini kita patut merenung resapi jejak jihadnya. Di medan pertempuran Zalakoh ia hadirkan legasi yang luar biasa, arti mengemban amanah. Amanah untuk menyelamatkan wilayah muslimin, harta benda, dan terutama nyawa serta iman di dada. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.